Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Anggela dan kajian anime, yaitu Kak Anime bersama Do Wirake, Do obrolan wibu rasa keimanan. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan hari Ahad ini, kita akan melaksanakan Do Wirake ya, Do Wirake atau Do obrolan wibu rasa keimanan yang berjudul, kita akan bahas terkait dengan anime Tokyo Magnitude 80 skala Richter bersama Ustadz Abu Hikari atau Kang Febrian, atau kita bisa sebut saja dengan Sensei Febri gitu ya, pembina kajian anime dan juga seorang pengajar gitu ya di Ponpes Mafatih Purwakarta. Oke. Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali ya, biasanya Do Wirake kita adain di hari Rabu, tapi pada kesempatan hari ini kita adain di hari Ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala alihi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi pada kesempatan Ahad hari ini kita akan sharing terkait dengan ya mungkin dirasakan oleh teman-teman sekalian saat ini terkait dengan luka ya, tentang heal ya. Kita akan bahas terkait dengan self healing ala anime Tokyo Magnitude 8.0. Teman-teman sekalian, ternyata teman-teman sekalian terkait dengan self healing ini itu berlatar dari seorang anak yang bernama yaitu Mirai, dimana untuk terkait dengan ininya sendiri ya, terkait dengan animenya sendiri, ini memang sebuah premis yang diibaratkan adalah atau sebuah peristiwa yang disimulasikan dalam sebuah anime, itu kemungkinannya sekitar 70% akan terjadi di Tokyo seperti itu. Kemudian dibuatlah sebuah anime ya sekitar 30 tahun ke depan. Nah, jadi kemudian anime ini dilukiskan untuk terjadi gempa bumi sebesar 8.0 skala Richter. Ya, kemudian juga bisa dikatakan cerita ini berpusat memang pada seorang anak yang bernama Mirai. Kemudian halo Dek Rafa gitu ya, bernama Mirai, seorang siswi kelas 1 SMP. Dia pergi ke Odaiba, Jepang, kemudian untuk ikut menonton sebuah pameran robot di Odaiba, Jepang, dengan adik laki-lakinya Yuki namanya. Kemudian itu adalah di awal liburan musim panas ya. Kalau di Jepang kan ada liburan musim panas. Nah, kemudian setelah kesana ke Odaiba ya, karena orang tuanya tidak bisa ikut mengantar gitu ya, kemudian terjadilah sebuah gempa sebesar 8.0 skala Richter gitu. Dan kemudian setelah itu gempanya sangat kuat sekali sampai memporak-porandakan beberapa. Halo Sensei, Masya Allah, suaranya kekecilan ya. Oke, saya izin besarkan sedikit. Cek bagaimana sekarang suaranya, apakah sudah cukup jelas Sensei? Gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah sebuah premis yang mengibaratkan sebuah gempa berkekuatan 8.0 skala Richter di Jepang gitu. Masih ya? Oke. Mungkin saya izin untuk oke. Sekarang mungkin sudah lebih baik ya. Halo Juwita ya, Masya Allah. Ini ada Sensei ya semuanya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan
uh, terjadi gempa sebesar. Selamat datang, ahlan wa sahlan semuanya yang sudah bergabung ya. Jadi bismillah, insya Allah kita akan bahas terkait dengan anime Tokyo Magnitude 8.0. Jadi sebuah premis dari gempa yang berkekuatan 8.0 skala Richter yang terjadi di Jepang. Itu adalah sebuah simulasi gitu ya, kemudian dianimkan seperti itu. Insya Allah kita akan bahas di sini dengan Ustadz Abu Hikari atau Ustadz Febri Yansyah ya gitu ya, atau kami sebut dengan sensei di kajian anime. Insya Allah suara masih ternyata ya maaf ya, suaranya agak serak sedikit karena banyak ini tamu nggak ada urusannya sih sebenarnya ya. Masya Allah. Oke. Bismillah, saya akan lebih besarkan sedikit insya Allah. Jadi kita akan bahas terkait dengan kita akan bahas dulu jika kita merasakan teman-teman di anime ini ya. Jadi saya juga baru-baru ini menginikan kembali ya, mengecek kembali terkait dengan anime Tokyo Magnitude. Memang di anime Tokyo Magnitude itu banyak sekali hal atau ibroh yang bisa kita ambil atau makna yang bisa kita ambil terkait dengan pemaknaan ya. Jadi di sini kita tidak cocok logi, tapi terkait dengan hal-hal yang bisa kita maknai dalam sebuah anime gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di situasi di gempa 8.0 skala Richter, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Tiba-tiba terkena gempa, kemudian apakah kita itu keluar rumah gitu ya, apakah kita berada di kolong meja ya gitu ya. Sorry ya teman-teman, suaranya di sini masih agak ramai gitu ya. Jadi semoga masih bisa dinikmati, bisa dihikmati gitu ya. Saya sepertinya pakai ini kembali aja lah headset kali. Nah, oke. Jadi Tokyo Magnitude ini ternyata adalah sebuah anime yang memberikan kita gambaran terkait dengan gempa yang berkekuatan yang sangat besar sekali, yaitu 8.0 skala Richter, di mana ya realistis sekali ya gempanya yang digambarkan. Kemudian juga karena memang pihak-pihak terkait sudah mendalami terkait dengan riset gitu ya. Di sini baru azan teman-teman sekalian. Jadi ya insya Allah nanti kita tetap berlangsung ya. Mudah-mudahan kita niatkan untuk thalabul ilmu dan memberikan ilmu, dan kita menyerap ilmu serta ya sembari menantikan sensei kita bersama. Ya bismillah, kita niatkan sama-sama ya, luruskan niat. Oke teman-teman sekalian, ternyata memang anime ini dibuat serealistis mungkin, sedalam mungkin risetnya, sehingga memang dalam animenya itu tuh digambarkan terjadi porak-poranda, guncangan yang luar biasa begitu ya, yang ada di Tokyo. Jadi ada namanya seorang kakak beradik ya, sedang menonton ataupun melihat pameran di Odaiba Jepang. Namanya adalah Yuki dan Mirai, kakaknya Mirai, adiknya Yuki. Kemudian datanglah ke sana karena memang orang tuanya tidak bisa mendampingi seperti itu. Kemudian apa yang terjadi teman-teman sekalian? Terjadi gempa setelah menonton ataupun setelah melihat pameran tersebut, keluar gedung, kemudian terjadilah gempa. Ya, kemudian apa? Ternyata malah adiknya itu masih ada di dalam, sedangkan Yuki masih ada di dalam, sedangkan kakaknya Masaki masih ada di luar gitu ya. Karena apa? Karena kakaknya berpesan ya seperti itu, berpesan untuk meminta adiknya membelikan air minum ya. Setelah itu ya, sebelumnya kita ini dulu ya spoiler alert ya bagi teman-teman yang belum menonton ataupun ini, karena memang kita menceritakan beberapa split kisahnya karena untuk memberikan gambaran untuk pemaknaan terkait dengan self healingnya seorang Masaki gitu ya terhadap Yuki.
gitu. Oke, bismillah. Teman-teman sekalian, memang dari itu tadi yang saya katakan ya. Jadi memang ada riset dan ada inspeksinya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga memang dilihat ataupun dibuat serealistis mungkin seperti itu. Dan memang itu tadi ya, dari keluarga namanya ya, dari keluarga Onozawa, yaitu Mirai, kakaknya Mirai dan adiknya Yuki gitu ya. Ketika liburan itu, latarnya ketika liburan musim panas gitu ya. Ketika liburan musim panas, kemudian setelah itu, karena berdua aja nih ceritanya, berdua aja ya, ketika gempa terjadi ya gitu, saling bercarian satu sama lain karena terpisah, yang saya katakan tadi ya teman-teman sekalian, karena terpisah, terpisah jarak dan waktu ini. Ya, 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 memang ya, memang terpisah jarak dan waktu beberapa beberapa saja, karena sedikit sekali, karena masih ada dalam gedung, kakaknya di luar gedung gitu, sembari melihat jembatan seperti itu teman-teman sekalian. Nah kemudian karena terpisah, kemudian kakaknya itu, si Mirai itu tuh panik, karena panik ya, nyariin adiknya, mencari si Yuki. Yuki di mana kamu, Yuki di mana kamu. Kemudian bertemulah seorang seseorang yang bernama Mari ya, namanya Mbak Mari, Mbak Mari Kusakabe. Nah, Mbak Mari Kusakabe ini memang beliau itu memiliki anak kecil juga gitu ya, kemudian suami juga gitu ya. Jadi merasakan sekali ketika terpisah, ketika melihat itu seperti melihat anaknya sendiri. Jadi diantarkan sampai pulang gitu ya, diantarkanlah sampai pulang. Jadi memang teman-teman sekalian, karena Mbak Mari tadi itu dia merasa seperti anaknya sendiri, merasa iba terhadap Mirai Onazawa dan Yuki Onazawa, kemudian memutuskan untuk pulang, kemudian untuk mengantarkan, karena memang perjalanannya cukup jauh, istilahnya dari kota ujung sini sampai ujung sana gitu ya. Ya mau nggak mau harus dilakukan, karena memang letak di Odaibanya jauh, cukup jauh gitu ya. Jadi istilahnya berjalan kaki, sedangkan bagaimana istilahnya perjalanan jauh digunakan, kok digunakan ya, menggunakan kaki ketika perjalanan jauh. Jadi ya kakinya, kakaknya itu, kakinya Mirai ya itu ya, tetap apa, bisa bisa luka, atau ya karena luka itu kayak gitu ya, karena luka itu kemudian Mari mencoba untuk memplesternya. Wah ini hampir semuanya ya kayaknya. Masya Allah, ini spoiler banget ini ya Allah, yang belum pada nonton ya, sembari menantikan teman-teman yang lainnya dan juga menantikan dari Sensei Febri ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika memutuskan untuk melakukan perjalanan yang penuh rintangan itu, ya kemudian ya kakak beradik ini ya, dia bisa kita katakan nggak bisa fit terus menerus di perjalanan, karena memang perjalanannya sangat jauh sekali ya gitu. Jadi istilahnya dari kota ke kota, kota ke kota, tapi kotanya sangat jauh dan banyak kota yang dilewati. Wah gimana tuh ceritanya? Ribet banget sih Subris kayak ini ya. Jadi istilahnya melewati beberapa kota, dan kota yang dilewati itu ya tidak tanggung-tanggung, istilahnya mungkin dari satu provinsi ke dekat provinsi yang lain gitu ya mungkin ya. Atau kalau di daerah Jawa kan nggak begitu jauh ya gitu ya, kalau dari Sumatera ke Jawa ya jauh lah gitu ya. Jadi tapi nggak sampai melewati laut, jadi istilahnya bisa berjalan kaki, namun sampai terluka kakinya, sampai diplester oleh Mari itu, sampai diberikan plester gitu untuk si Mirai tadi gitu ya, dan Yuki. Nah Yuki ini, nah ini nanti ya kita akan itu, saya takut memberikan spoiler terlalu banyak, ini masih sendirian ya, jadi sembarikan menunggu dari sensei. Masya Allah. Kemudian setelah
terjadi sebuah hal yang luar biasa. Jadi sampailah di saat perjalanan yang penuh rintangan, ya, terjadi gempa susulan kembali, gempa susulan kembali. Nah, jadi memang kalau di ini, oh ya saya lupa ya, sorry teman-teman. Jadi pada anime ini atau Tokyo Magnitude ini memang dikisahkan ada hal yang berbeda gitu ya. Jadi di sana dikatakan bahwa perjalanannya itu terjadi pertengkaran kakak beradik gitu ya. Terjadi pertengkaran kakak beradik. Padahal kalau kita lihat scan di awalnya seperti ya bisa dikatakan sangat mulus ya. Oh, diantar adiknya, kakaknya dia mengantar adiknya gitu ya. Ya, kemudian pada suatu ketika ya ternyata terjadi pertengkaran. Nah, kemudian suatu ketika berhenti di tempat pengungsian ya, ternyata si Mirai dan Yuki ini mencari makan lah, seperti biasa lah istilahnya gitu ya, beristirahat seperti itu. Kemudian terpisah karena beliau ini mencari orang yang menggambar robot ya, karena dia suka robot sekali. Si Yuki ini suka robot, dan juga Mirai juga suka robot. Dan juga Yuki ini adalah adik yang bercita-cita untuk robotik gitu ya. Kemudian dia cari, Mirai bingung, ini adiknya ini kok lama banget, kemana gitu ya. Oke, kemudian dia mencarilah, kemudian setelah mencari-cari kemana, kesana dan kesini, ya akhirnya ya alhamdulillah ya ini sensei memberikan kontak ya teman-teman sekalian, mengkontak saya bahwasanya belum bisa bergabung. Nanti insya Allah akan segera bergabung bersama kita semuanya beberapa waktu kemudian. Oke, saya izin ini ya, membalas dahulu dari Sensei Febri atau Ustadz Abu Hikar ya, atau Ustadz Febri ya gitu ya, karena baru dapat undangan teman baru akikah katanya, jadi nanti akan segera bergabung bersama kita sebentar lagi gitu teman-teman sekalian. Bismillah, insya Allah kita akan lanjut kembali ya terkait dengan The Wirake. Nah teman-teman sekalian, ternyata setelah bertengkar yang saya katakan tadi, karena memang assalamualaikum, halo Kak Irena dia ya masya Allah tabarakallah. Nah setelah bertengkar bersama kakak beradik tadi ya, terjadi perselisihan, itu sudah biasa ya kakak beradik ya. Nah kemudian sadarlah bahwasanya adiknya ini sangat lemah gitu ya, setelah mengejar robot ada seorang kakak-kakak gitu ya, kakak-kakak yang menggambar robot gitu. Kemudian ya dia setelah itu istilahnya kesana kemari gitu ya. Jadi Mira ini nanya pada dirinya sendiri, ini mana adikku gitu, nyarilah dia di sekitaran, oh pasti di sekitar sini masih ada gitu ya, masih ada adik saya gitu ya. Kemudian setelah mencari akhirnya ketemu di dekat tower gitu ya, warna merah di gambar sana, di gambar animenya gitu ya, sepertinya Tokyo Tower kalau tidak salah. Nah setelah itu ya sudah, ketika gempa susulan terjadi ya, yang sama kuatnya 8 skala Richter, akhirnya adiknya ini hampir terkena, namun terkena puingnya atau bagaimana ya, nanti kita akan cross check lagi ya bersama Sensei Febri
untuk lebih jelasnya, karena istilahnya kadang review saya dengan review orang lain berbeda, atau review dari sensei, review ustadz ya, nanti review dari teman satunya lagi berbeda gitu ya. Nanti insya Allah kita akan samakan dan kita coba cari jalan tengahnya gitu ya. Oke teman-teman sekalian, ternyata setelah si Yuki ini terkena puingnya kalau tidak salah ya, tapi masih insya Allah masih selamat. Dan juga dia itu ketika tertindih lemari ketika di dalam gedung robot tadi. Nah itu yang yang awal itu memang sudah ketindihan, tapi alhamdulillahnya jasadnya masih bagus gitu, istilahnya masih tidak mengenai jasad fisik dan semuanya. Tapi ya namanya juga kita tidak tahu ya, karena puing-puing itu mengenai badan kita kan, kita tidak tahu kena di daerah mana gitu kan. Kemudian dilanjutkan kena puing lagi adiknya itu di yang tadi itu tower itu gitu ya. Jadi ketika itu mulai ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu, yaitu adiknya si Yuki tadi, yaitu tadi dia merasa uh, jatuh sakit ya, jatuh sakit, dia pusing, dikit-dikit jalan pusing gitu ya. Nanti ada suatu skin lagi, dia dikit-dikit lagi jalan dia pusing lagi kayak gitu ya. Jadi memang membuat Mirai uh, ya bisa dikatakan luar biasa kebingungan dan juga cemas gitu ya, khawatir, bingung, cemas, khawatir ya, khawatir, cemas, bingung, khawatir terhadap adiknya Yuki, Mirai dan Yuki yang kakak beradik, dan juga nanti Mari ya. Mari ini sangat berjasa sekali dalam prosesnya, karena memang dia yang mencoba untuk mengantarkan. Oke, nanti kita akan sharing terkait dengan self healing ini ternyata dari mana. Aduh, nanti kalau misalkan saya ceritakan, assalamualaikum Kak Feti ya, Kak Ania ya, Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Oke, jadi kalau misalkan kita bahas bahas langsung, nanti saya spoiler semua nih gitu ya. Oh ya, saya lupa menyematkan, sorry teman-teman nih ya. Do Wirake, do obrolan ibu rasa keimanan, self healing ala anime Tokyo Magnitude bersama Ustadz Tabu Hikari atau Sensei Febri ya, yang insya Allah akan berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang pembina di kajian anime yang saya ikuti sekarang ya, dan juga merupakan seorang pengajar di Pondok Pesantren Mafatih Purwakarta gitu ya teman-teman sekalian, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja dulu, karena nanti yang terkait dengan self healingnya akan saya kalau misalnya saya langsung katakan, nanti istilahnya ya nggak seru lagi gitu ya. Karena istilahnya langsung ke arah wah ini gimana. Tapi tadi spoilernya luar biasa berat banget ya, luar biasa berat banget, karena spoilernya membuat teman-teman yang tadinya nggak nonton Tokyo Magnitude jadi nggak mau nonton Magnitude, apa gimana nih? yang belum nonton Tokyo Magnitude jadi pengen nonton, atau tidak mau nonton nih karena tadi sudah dikasih spoiler sedikit ya, tapi belum ke arah self healingnya, karena belum ke arah sana, karena baru ya kecelakaan. Nah ini alhamdulillah teman-teman sekalian, Ustadz Febri atau Sensei Febri Abu Hikari sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita undang ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di sini oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan sinyal lancar ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Oke, sepertinya koneksi saya deh ini. Aduh, teman-teman mohon maaf ya, Sensei mohon maaf.
Kalau di tempat saya ini sudah bisa, cuman pencetakan undangannya itu tidak bisa terundang gitu. Bisa dipencet tapi dia seperti kaku gitu. Atau saya izin ya teman-teman sekalian, bagaimana ya? Sensei Febri, apakah oke, coba ya. Ini sudah saya terima. Sudah saya terima tapi tidak muncul di sini. Di tempat saya nih Sensei. Iya, belum bisa masuk tuh. Atau saya izin ini ya, close dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Atau bagaimana ya? Ini Sensei, ini tadi udah saya undang namun tidak bisa ini. Atau ini Sensei masuk kembali, nanti coba saya undang. Oke, bismillah. Ya, atau saya ini, kalau saya akhiri nanti ini ya, nggak jadi satu ya. Kayaknya koneksi di tempat saya nih sedang bermasalah. Ya Allah. Ya subhanallah. Ini sudah saya undang, namun tidak bisa. Oke, bismillah. Mudah-mudahan bisa ya ini, teman-teman. Ini udah saya terima. Bingung juga ya teman-teman sekalian, jika kita akhiri ini kita jeda, saya keluar gitu, nanti penyelenggaraannya akhir video jatuhnya ya. Oke, bismillah. Bentar ya, saya izin untuk menanyakan ganti koneksi. Oh, gambarnya di tempat saya sudah. Oh ya, sepertinya koneksi di tempat saya ini. Sorry ya teman-teman sekalian dan Sensei Afan Jidan. Kalau di tempat teman-teman gimana? Di tempat sebentar, ini di tempat teman-teman boleh di komen dong, apakah bisa, apakah bagaimana, atau mungkin ini sepertinya dari tempat saya sih ini di tempat saya koneksinya sepertinya kurang bagus. Izin ganti provider ya. Nah, sebentar ya, kita coba lagi. Bismillah. Ini saya siarkan ulang.
Teman-teman sekalian, mohon maaf karena koneksi kurang stabil ya. Jadi masih izin mencoba lagi nih. Boleh teman-teman di ini ya, di komen apakah bisa terdengar suara dan juga koneksinya, apakah lancar di tempat teman-teman sekalian. Kalau misalkan masih belum, karena ini Masih belum bisa. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah masuk ya? Nah, iya tapi nggak tahu nih kenapa saya juga. Kok nggak ini nggak muncul biasanya langsung ada permintaan koneksi mungkin. Jauh, jauh. Masya Allah, tabarakallah. Siap, Jadi siap, siap. Tadi saya udah, menyimak juga kok. ya, Masya Allah ini. Jadi istilahnya spill terkait dengan animenya, takutnya terlalu banyak spoiler malah menceritakan sinopsisnya dari awal sampai akhir nih. Gimana nih? Apakah kita spoiler keras atau istilahnya ini? Tapi mungkin nanti Sensei bisa ke arah untuk menambah ya Sensei, insya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sudah ada Sensei di sini, Sensei Febri atau Abu Hikari yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan menambah makna ya terkait dengan apa yang kita hendak cari ya. Mudah-mudahan insya Allah tolabul ilmi dan fastabiqul khairat, dan teman-teman sekalian semoga tetap sehat dan tetap meluruskan semangat untuk kita semuanya ya teman-teman sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik. Karena istilahnya mungkin tadi saya udah banyak ngomong dulu, saya ini giliran saya terlebih dahulu ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk berbicara. Silakan saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas banget, Jelas nggak, Kak Pris? Jelas. Jelas ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada kesempatan hari ini ya kita bisa ketemu lagi di The Oirake ya. Obrolan wibu rasa keimanan ya. Udah edisi keberapa ini ya? Nggak sempat kehitung ya. Edisinya terus berjalan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya buat sama-sama bareng-bareng talabul ilmi di setiap kesempatan ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam juga semoga selalu terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat setia pada jalannya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bicara tentang Tokyo Magnitude ya. Tokyo Magnitude 8.0 ya. Ini satu anime yang mungkin selain Kelanat ya yang bisa bikin saya nangis ya. Jadi kalau ya yang pasti yang udah tahu aja ya, yang belum tahu memang tadi kalau kata Kak Priska apa mau nonton atau enggak, ya kalau yang malah jadi semakin baperan kayaknya jangan deh. Nanti malah jadi nggak bisa move on ya. Justru kita ingin nanti ada self healing ya, tapi seenggaknya cukup dengerin kajian aja deh. Dari kajian ini kita nanti bisa ambil hikmah-hikmahnya ya. Termasuk tadi juga udah di spill sebenarnya oleh Kak Priska terkait dengan anime ini. Jadi kalau bicara Tokyo Magnitude itu pertama ada dua tokoh ya, memang itu inspirasi dari bukan inspirasi ya, yang menjadi inspirasi saya ketika nanti kalau saya punya anak tuh pingin dikasih nama itu ya, Mirai sama Yuki ya, tokoh dua itu kan ya, yang jadi ininya, si Mirai yang perempuannya, kakaknya, Yuki itu adiknya. Itu dulu saya, ini namanya Mirai bagus nih gitu ya. Nanti pokoknya, padahal saya dulu nonton itu waktu usia berapa ya?
udah mikirnya mau punya anak aja. Ya. Ini kan anime keluaran 2009 ya, keluaran 2009, Studio Bones kalau nggak salah yang bikinnya itu. Dan waktu keluar emang underrated lah ya, nggak terlalu banyak terkenal, mungkin nggak seperti anime-anime yang lain, tapi secara sisi cerita dan hikmah-hikmahnya cukup lumayan dapat banyak di situ juga gitu kan. Jadi apa namanya itu tentang gempa bumi ya yang mengguncang Tokyo dengan kekuatan 8.0. Kebayang ya teman-teman, 8.0 itu udah termasuk gempa besar ya, karena di atas 7 skala Richter gitu kan. Yang memang itu memporak-porandakan kota Tokyo. Dan ya tadi sebagaimana Kak Priska mungkin sudah spoiler di awal, kisah ceritanya sih berkutat tentang si tokoh utamanya si Mirai sama si Yuki yang itu mereka itu mencari jalan pulang lah gitu ya, karena kan posisinya mereka lagi liburan waktu itu di apa namanya itu daerah Odaiba ya apa ya kalau saya jembatan itu ya. Nah terus mereka akhirnya kena gempa dan kejebak. Nah akhirnya mereka biasa ya apa namanya itu mitigasi bencana gitu ya, pengungsian dan sebagainya untuk bisa balik ke rumah masing-masing dan kumpul dengan keluarga. Nah, di sini memang kita ingin bahas tentang self healingnya ya. Apalagi memang ketika bicara musibah ini, Indonesia juga kita awal tahun ini banyak atau ada beberapa bencana ya. Mulai dari tentu ya Semeru ya kemarin ya, meletusnya Gunung Semeru. Lalu mungkin yang paling terbaru ya gempa bumi di Banten ya, di Banten di daerah Sumur, dan dilanjut dengan memang ada juga gunung meletus ya di Tonga ya, yang memang ternyata itu masih satu lempeng katanya gitu. Jadi bahkan ada suatu apa namanya itu ya prediksi bahwasannya Indonesia ini terancam megahertz ya. Jadi guncangan besar hebat ya karena memang adanya pergeseran lempeng. Nah ini apa namanya itu kalau kita bicara musibah teman-teman semuanya, musibah itu adalah sesuatu yang sunatullah ya, pasti terjadi, yang mana memang itu adalah bagian dari apa ya, bisa jadi adalah ujian ya, bisa jadi itu teguran ya, atau yang nauzubillahi min dzalik gitu kan adalah azab gitu ya bagi kita yang beriman ya, karena memang apa namanya itu ya dunia ini Allah udah set gitu ya dengan mekanisme-mekanisme yang begitu luar biasa gitu kan. Dan sebenarnya bencana alam itu tidak tidak mengakibatkan kematian secara langsung ya. Sebenarnya ya. Kan kalau ada gempa bumi itu gempa bumi itu kan bukan gempanya yang mengakibatkan manusia jadi meninggal ya. Tapi kan lebih kepada karena akhirnya ada reruntuhan-reruntuhan ya menimpa kita. Nah, akhirnya di situ mungkin jadi salah satu sebab, meskipun kalaupun ya meninggalnya tetap karena ajal gitu ya. Ajalnya saja sudah waktunya meninggal. Seperti itu. Ya, sebab kalau memang ada gempa tapi kita di lapangan terbuka ya paling kita goyang-goyang aja kan, sebenarnya nggak ada masalah ya, itu fenomena alam yang biasa terjadi. Bahkan kebetulan kemarin hari Selasa itu ya ketika beres gempa Banten, saya dengan rombongan santri itu kebetulan rihlah ya ke Banten ya, ke pantai gitu. Jadi lagi ada wacana megahertz, kita jalan-jalan ke pantai ya, meskipun sambil terus berdoa sepanjang jalan gitu ya, mudah-mudahan Allah lindungi. Sempat ngobrol dengan masyarakat sekitar, Bu, di sini gempa gimana kemarin? Ya kerasa Ustadz katanya. Oh gitu, terus gimana? Ya biasa aja sih, ya kita kan udah biasa hidup memang wilayah ini, cina gitu ya. Jadi istilahnya mereka udah lebih nerima ya. Mungkin sama seperti saya terbayang tuh, oh sepertinya sama juga ya dengan masyarakat-masyarakat ya seperti di lereng gunung ya, mungkin yang di Semeru itu kan ya. Dan memang rumah mereka di situ gitu kan, dan mereka juga sudah senantiasa bersiap ketika pasti ada satu waktu gunung itu meletus seperti itu. Nah, cuman kan memang tadi kejadian-kejadian bencana atau musibah itu adalah sesuatu yang berada di luar kehendak kita, teman-teman. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah tentang bagaimana menyikapi bencana. Nah, ini yang jadi catatan tuh kan di situ, ya. Jadi kalau musibahnya itu udah pasti akan terjadi. Nah, makanya kalau bagi kita yang ya, saya waktu ngedengar pernyataan ibu yang di Banten itu, dia bilang ya biasa aja Ustadz gitu kan agak wah
keren ya, maksudnya tuh bisa menyesuaikan dengan alam mungkin ya istilahnya. Tapi memang sebenarnya betul penyikapan itu menjadi satu yang penting. Ketika kita terjadi musibah, musibah itu pasti akan terjadi. Nah, cuman pertanyaannya sikap manusianya gimana? Apakah dia akan kalau kata orang Sunda kuku lutus ya, maksudnya apa ngedumel ya, ngedumel apa marah-marah ya, kok kenapa begini, kenapa harus seperti ini gitu kan? Atau memang dia menerima gitu ya, menerima dengan kondisi kenyataan tersebut, lalu ya dia bangkit. Nah, kita sedikit nyambung dengan Tokyo Magnitude ya. Emang di Tokyo Magnitude ini kita bakal tahu cerita akhirnya itu atau istilahnya twistnya itu di belakang ya. Ketika awal-awal saya lihat, ini keren ya perjuangan dan sebagainya. Tapi pas di akhir-akhir ngelihat, oh udah mau pulang nih, ternyata ya si Mirai itu ya dia tuh cuman dia yang bisa ngelihat si Yuki gitu ya. Jadi ternyata kita di agak sedikit dikasih semacam apa ya istilahnya mungkin surprise ya sama si pembuat cerita itu. Oh jadi selama ini tuh Yuki itu sebenarnya udah meninggal teman-teman gitu kan. Cuman di situ Mirai itu belum bisa menerima kenyataan itu sampai pada satu waktu memang dia sadar, oh iya gitu kan sebenarnya si Yuki ini udah nggak ada gitu kan. Dan memang di situ benar-benar apa ya sesuatu yang ya mungkin tentu ya ketika ada musibah dan kita kehilangan orang yang kita cintai pasti kita akan sangat-sangat terpukul banget gitu kan. Dan ada satu waktu di situ kita mungkin akan apa ya akan ya terpuruk ya atau akan down gitu ya. Kita bahkan bingung harus seperti apa ya, jangankan kehilangan seseorang ya, mungkin seperti dalam bencana alam ya kita kehilangan tempat tinggal. Saya juga ya apa selama dalam perjalanan hidup ya kalau paling sering banjir ya. Saya kan pernah dulu tinggal di Kerawang. Kerawang itu kan di daerah saya itu termasuk yang sering langganan banjir. Ya kalau udah banjir tuh memang kita udah cuman apa ya pasrah aja gitu ya, maksudnya itu yang pasti perabotan pada rusak ya. Semuanya benda-benda ya otomatis pasti ada yang hilang aja. Tapi ya kita harus jalanin hidup gitu kan. Ada satu waktu kita ngerasa kok kenapa sih harus begini terus gitu ya. Cuman ya gimana gitu ya. Tapi memang ada waktu kita harus benar-benar apa ya. Ya mungkin kalau bahasa sekarang tuh tadi self healing ya. Jadi bagaimana kita bisa apa istilahnya kan memberikan ruang kepada diri kita untuk melepaskan ya dan mengikhlaskan apa yang memang sudah terjadi, dan setelah itu apa kita maju lagi ke depan ya. Kalau bahasanya Toyota itu mungkin keep moving forward gitu ya, terus bergerak maju. Nah, jadi apa namanya itu, nah di sini teman-teman sekalian, memang kalau bicara self healing gitu ya, self healing ini kalau kita dalam Islam gitu kan ya, tadi sebenarnya seorang Muslim itu kita harus sudah tahu bahwasannya kehidupan kita itu tidak semata-mata terjadi karena perbuatan kita semata atau karena perbuatan kita saja. Di situ ada kodonya Allah, ada kehendak Allah yang bergerak di sekitar kita. Kadang-kadang kita meminta A ya, tapi ternyata Allah berkehendak B. Kadang kita meminta C, Allah bilangnya D. Kita pinginnya ke sini, Allah bilangnya ke sana. Nah, di situasi-situasi itulah memang sikap kita seorang Muslim ini akan nanti tadi ya diuji gitu kan. Apakah kita mau nanti mengikuti kehendak Allah, termasuk menerima ya. Kan kalau dalam kodo itu ya baik dan buruk itu adalah ya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan dalam satu ayat dikatakan belum tentu apa yang menurutmu baik itu baik bagimu, dan belum tentu apa yang menurutmu buruk itu buruk bagimu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak. Seperti itu. Nah, jadi memang ketika ada terjadi musibah, terjadi bencana ya, kalau kita merasa jatuh, kita merasa merasa tidak berdaya, itu adalah suatu yang manusiawi ya. Tapi kita nggak boleh terpuruk terus. Ya itu tadi, kita harus tetap mulai maju gitu ya, mulai merangkak, dan termasuk melihat kondisi-kondisi sekitar kita. Ya bahwasannya memang terlepas dari musibah yang terjadi ya, setidaknya masih ada yang perlu kita syukuri gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, termasuk memang menjadi bahan evaluasi ya, menjadi bahan muhasabah. Makanya kan ketika dulu ya zaman sahabat, ketika terjadi gempa bumi ya, maka Umar bin Khattab itu kan pernah bertanya kepada masyarakat Madinah ya, wahai masyarakat Madinah, apa yang telah engkau lakukan cenah gitu ya.
Jadi sebagai bentuk langsung introspeksi. Karena ketika memang terjadinya musibah itu, ya tadi ya, musibah itu ada 3 kategori, teman-teman. Ada suatu ujian bagi mereka yang beriman, ya. Lalu ada yang kedua adalah teguran, ya. Beriman, cuman mungkin sempat melenceng lah gitu ya, sempat agak lupa-lupa gitu kan. Terus Allah ingetin lagi. Nah, atau yang ketiga nih, ya. Memang ini bagi orang-orang yang tadi ya, kufur dan sebagainya, itu bisa jadi azab gitu kan, termasuk mungkin bisa jadi tadi dia mengaku beriman tapi realitasnya, kenyataannya, kehidupannya tidak menunjukkan keimanannya. Nah ini bisa jadi azab ya, nauzubillah min dzalik kalau kita masuk kategori yang azab ini gitu kan. Apa namanya itu, sehingga memang kita juga harus mengukur diri, oh kira-kira ketika Allah ngasih saya ini tuh apa ya gitu ya. Ya saya juga ketika misalkan kebetulan kalau di daerah saya mungkin bukan daerah rawan bencana ya gitu, dalam artian bukan daerah gempa, bukan daerah banjir gitu kan, bukan juga daerah yang memang ada gunung berapi dan sebagainya. Tapi di situ saya juga senantiasa berpikir gitu kan, dalam artian ada rasa syukur di situ gitu kan, dan di sisi lain memang juga kita tetap harus waspada, dalam artian tuh ya musibah itu bisa macam-macam ya. Mungkin sekarang juga lagi viral ya terkait dengan kecelakaan yang terjadi di daerah Balikpapan ya, di Rapak ya gitu kan, turunan Rapak itu. Kan bayangkan ya, semua kita berpikir 1 menit setelah ini tuh pasti kita nyangkanya kita bakal masih hidup gitu kan. Semua yang mungkin pada saat sedang berada di lampu merah itu pun nyantai aja gitu ya, seolah-olah emang yang nggak bakal terjadi apa-apa. Ternyata tapi ada kode Allah ya, ada musibah yang terjadi, yaitu mungkin bukan daerah banjir, bukan daerah itu, ternyata ya tadi ada dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan memang disitulah nanti kita harus memang banyak-banyak muhasabah ya, banyak muhasabah, dan juga memang tadi ya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ketika pun terjadi musibah kita harus ingat ya, fa inna ma'al ya usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu kan. Sungguhnya apa namanya itu, setelah kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga merasa loh kok begini banget gitu ya. Nah, kita harus ingat deh gitu ya, bahwasannya apa yang menimpa kita tuh masih tetap ada yang harus kita syukuri. Makanya saya ingat banget dulu ya ketika ceramah salah satu ustadz ya, kalau tidak salah itu Agim ya, Agim pernah bercerita. Jadi harusnya tuh ketika kita dapat musibah tuh harusnya sebenarnya kita bersyukur terus ya gitu kan. Dalam artian bersyukur tuh misalkan ya, aduh ya kita piring pecah misalkan ya, pelenterang, alhamdulillah katanya gitu. Kok alhamdulillah Ustaz? Alhamdulillah karena telinga kita masih bisa mendengar pecahan piringnya gitu kan. Atau handphone kita kecelup cina gitu. Cemplung gitu kan. Wah cina ya, alhamdulillah karena ya tadi mata kita masih bisa melihat. Coba kebayang kalau misalnya ketika handphone kita jatuh tiba-tiba mata kita gelap cina gitu kan. Sok apa yang akan dipikirkan? Apakah kita akan mikirin handphone yang kecelup atau kita akan mikirkan loh kok ini kenapa, siapa yang matiin lampu gitu kan. Jadi maksudnya itu di balik setiap musibah itu masih selalu ada kebaikan, dan disitulah memang sikap kita yang harus ditentukan oleh kita. Sikap kita yang menentukan gitu kan, apakah kita akan menerima ikhlas dan maju ya, atau sebaliknya kita hanya akan meratapi keadaan, menyalahkan kondisi lalu akhirnya nggak bergerak. Nah maka memang self healing ya, yang kalau kita lihat di Tokyo Magnitude kan ada satu waktu apa, ketika si Mirai itu melihat chatnya si Yuki ya. Jadi si Yuki itu kan ngirimin pesan di handphonenya si Mirai, karena kan si Mirai itu dianggapnya alien HP cenanya. Dulu saya baru ingat ya pas nonton ingat di adegan itu tuh, oh ini meren ya gambaran anak muda sekarang ya. Kan bayangnya itu 2009 dulu zaman belum ada WhatsApp ya, tapi kenyataan anak yang kecenderungan gadget itu udah digambarin di situ ya. Kan si Mirai itu memang nggak bisa lepas dari handphonenya katakan ya. Jadi aku ngirimin pesan ke kakak setiap hari gitu kan. Jadi di mana kakak tuh istilahnya ya, ketidakadaan saya itu harus menjadi penyemangat bagi kakak gitu untuk maju gitu kan. Justru apa? Kakak harus lebih menghargai hidup kakak karena kakak itu masih hidup. Nah, sedangkan dalam tanda petik mungkin ya saya sudah tidak ada. Nah, di situ Masya Allah kena banget dalam arti itu kadang-kadang kita gini ya, kita suka mengeluh gitu kan, kayaknya enakan si itu begini, si itu begitu dan sebagainya. Padahal kondisinya kita tuh masih lebih baik daripada apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Ya, makanya kan dalam pepatah Arab itu kan gitu ya, pernah disampaikan jangan kamu lihat apa yang
kenikmatan yang yang Allah berikan kepada orang lain tanpa kamu ketahui apa yang Allah cabut darinya, gitu kan? Ya, jadi kadang kita ngelihat orang tuh, ih dia enak ya, bisa begini-begini, tapi kita nggak tahu loh Allah tuh nyabut apa, gitu kan ya? Kita lihat ada anak mungkin dalam tanda petik mungkin, ada orang yang lebih beruntung dari segi hartanya, tapi ternyata apa? Kedua orang tuanya nggak ada, misalkan seperti itu ya. Kita melihat ada yang begini, tapi ternyata dia dikasih kekurangan seperti ini. Nah, maksudnya itu tadi. Jadi tidak sedikit ya kenikmatan yang diberikan Allah itu seimbang dengan apa yang Allah juga berikan ujiannya. Jadi kalau kita belum siap untuk menghadapi ujian di level dia, ya mungkin ya disitulah makanya Allah tahu, udah kamu mah di sini dulu gitu kan, kamu tuh belum siap kayak gitu. Kalau untuk masuk ke level itu, kayaknya kamu belum siap seperti itu. Nah makanya emang ini teman-teman yang merasa sedang terjatuh, yang merasa sedang rapuh, yang merasa sedang apa ya, apalagi di senja hari ini, kita jadi kayak anak senja aja ya, yang merasa hatinya sedang patah ya, yang merasa semangatnya sedang hilang ya. Yuk apa namanya itu kita rehat sejenak boleh gitu ya. Tenang dulu, cooling down dulu gitu ya, nggak usah harus terburu-buru, tapi ada satu waktu kita harus terus step by step naik ya, berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Karena ya sore demo sekai wa utsukushi ya, bagaimanapun dunia itu masih begitu indah ya gitu kan, itu anime lain ya. Tapi kata-katanya pas banget ya, bagaimanapun ya dunia ini masih begitu indah yang Allah ciptakan, luar biasa ya. Jadi kita harus tetap punya optimisme ya, self healing ya, ketika sedang jatuh istirahat, ada waktunya kita bangkit lagi. Dan kita juga tentunya doain ya teman-teman, kita saling mendoakan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Kemarin juga Bang Sinomia ya, salah satu member kita di Kanime juga sedang kena musibah waktu itu, banjir ya semuanya. Pokoknya kita doain ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik ya, Allah lindungi selalu, dan Allah ganti apa-apa yang memang nanti diambil dengan ganti yang lebih baik lagi seperti itu. Nah mungkin sementara itu dulu mungkin ya Kak Pris ya, nanti kita coba diskusi lebih lanjut lagi. Jazakallah khairan kasiran. Tafadhol Kak Priska. Topik kalau khairan kasiran, Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Jadi memang itu tadi ya, memang kalau misalkan kita cek dan recheck ya terkait dengan yang dibahas ini, self healing ini, Sensei Febri ya, bahwasanya memang apa-apa yang bisa kita kontrol ataupun bisa kita lakukan, dan apa-apa yang tidak bisa kita lakukan itu harus kita sadari betul ya, Sensei ya, Betul, gitu ya. betul, Jadi betul, memang betul. ya, memang kalau misalkan kita bicara self healing, ya tentu saja kan istilah Latinnya dibahasakan secara sederhana itu adalah ada luka ya. Jadi untuk menyembuhkan luka itu gimana? Karena sesuatu yang terluka tentu saja ada Ya, sebuah ekspektasi iya, yang Bang. tidak sama gitu ya, teman-teman sekalian. Ekspektasi yang tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh kita sendiri. Nah, jadi sebetulnya memang benar ya. Sebenarnya memang rasa keberhakan terhadap sesuatu itu adalah diperbolehkan, namun tidak boleh terlalu banyak, karena itu tadi kita kembali lagi, kita harus menerima dan menyadari bahwasanya kita itu ada area yang kita kuasai dan ada area yang tidak kita kuasai, yang sudah dijelaskan oleh Sensei Febri. Dan kalau misalkan secara ini ya, apa namanya, saya mungkin bukan pakarnya nih Sensei, istilahnya hanya sharing ya terkait dengan kelas-kelas psikologi yang sudah saya mungkin ikuti terkait dengan masa pandemi ini, karena memang luar biasa, karena bukan hanya bencana saja ya istilahnya ya, bencana yang kita hadapi yang sudah berlarut-larut, mungkin bisa dikatakan ada teman-teman kita di luar sana atau orang-orang yang memang bisa dikatakan kebal terhadap bencana, karena apa? Karena COVID lagi gitu kan, ataupun mungkin istilahnya, wah ternyata ada ini, ada itu. Masih saja ada yang masih belum sadar teman-teman sekalian. Nah itu yang perlu kita apa luar biasa ya. Jadi istilahnya paling tidak mengingatkan lingkup keluarga kita terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Nah, jadi sebelum itu kita harus sadar dulu teman-teman sekalian bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan Allah itu adalah sebuah nafs ya, sebuah jiwa, di mana jiwa itu ada dua jenis teman-teman sekalian, ada psikis, ada juga fisik teman-teman, yang ada dalam diri kita semua. Nah, kemudian setelah nafsi itu diberikan ketenangan,
kita itu istilahnya kalau misalnya kita bicara terkait dengan self healing, kita bisa noting tulus lagi lah istilahnya, udah melepaskan, ikhlaskan, pasrahkan gitu ya terhadap sesuatu yang kehilangan, kemudian yang terkait dengan Mirai dan Yuki tadi ya, karena kehilangan, kemudian bencana, istilahnya harta, jiwa, ataupun hal-hal lainnya yang terkait keduniaan. Terkadang kita diputusin pacar sedikit, sudah lama banget move on-nya. Lama, istilahnya ngerjain tugas akhir kayak gitu, atau saya juga lagi tesis ya, istilahnya kemarin sempat beberapa kali ditolak, judulnya udah pundung, kemudian lama banget ya gitu ya. Jadi is okay, tadi sudah dikatakan oleh Sekti Febri bahwasanya is okay kita itu untuk rehat sejenak, namun tidak boleh lama-lama karena kehidupan terus berjalan ya teman-teman sekalian. Gitu ya Sensei ya, Masya Allah. Dan kemudian kalau istilahnya Sensei, kalau saya izin untuk mengutip dari beberapa kelas psikologi yang saya ikuti dan juga dari Sensei psikologi ya, karena kan kalau saya feeling nih lebih ke psikologi, saya juga tertarik gitu ya. Hanya karena luar biasa kalau kita bicara COVID gitu ya. Jadi banyak hal-hal ataupun berita notifikasi istilahnya. Notifikasi di handphone kita ya muncul banyak seperti itu. Ternyata hal-hal itulah yang membuat kita itu, mengajarkan kita itu sesuatu yang menular itu ternyata bukan COVID saja. Dan kita juga kadang tidak tahu ya sampai sekarang apakah kita istilahnya jadi karier ataupun pembawa, apakah kita istilahnya sebenarnya sudah ada cuman tidak ketahuan saja, tapi di itu negatif, kita juga kadang tidak tahu kan, sesuatu banyak hal-hal yang tidak pasti. Maka step by step teman-teman sekalian, kalau dari secara psikologi, dari resharing kami ya, dari istilahnya kajian anime yang bisa di-sharingkan di Dewi Rakei pada kesempatan hari ini, dan izin juga ya Sensei Febri untuk menambahkan bahwasanya kita yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu, sadar dulu akan posisi kita seorang hamba. Apabila kita mengetahui dan kita sudah sadar posisi kita adalah seorang hamba, kita akan tahu kita itu membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan support system, membutuhkan orang lain juga, kita membutuhkan Allah. Yang pertama kita membutuhkan Allah karena kita seorang hamba, kemudian yang kedua kita membutuhkan orang lain dan support system, kemudian cara yang kedua adalah kita menyadari hal-hal yang tidak bisa kita kuasai atau kita lakukan. Jadi yang tadi saya meresum juga dari Sensei Febri ya. Jadi istilahnya apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kuasai, dan apa yang tidak bisa kita kuasai, kita tuliskan. Kita tuliskan, dicatat ya. Oh ternyata omongan orang lain terhadap kita adalah bukan kita gitu ya. Ngapain mikirin omongan orang ya, karena kan kalau omongan orang kita pikirin itu ya nggak bakalan ada habisnya gitu ya teman-teman sekalian. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya ya kita karena perlu bantuan, maka kita harus yang tadi ya, karena kita sudah memerlukan Allah, kita seorang hamba, kita memerlukan bantuan, kita harus sadar, kita sadar tetangga, kita harus tahu tetangga kita, kenal paling tidak ya. Kalau anak kos biasanya seperti itu, seperti tidak tahu tetangganya ya, istilahnya karena main game terus ataupun misalkan main scroll terus, alien happy HP seperti Mirai tadi gitu ya. Jadinya tidak tahu tetangga kanan kirinya, sampai istilahnya di kos-kosan itu sendirian kelaparan di kamar pingsan nggak ketahuan, itu kan bahaya ya. Jadi kita istilahnya jadi seorang muslim juga diperlukan untuk bermuamalah secara istilahnya apa sih kalau bersahabat itu, kalau bermuamalah itu di bisnis ya. Gitu ya, itulah istilahnya bersahabat ya, bertetangga dengan baik, bersosialisasi ya, itu ya istilahnya. Bersosialisasi, kok sampai lupa bersosialisasi. Jadi istilahnya setelah sadar, kemudian menikmati bahwa kita itu mensyukuri lah istilahnya, menikmati apa yang kita punya. Jadi kalau karena sekarang itu lebih ke bencana ya,
lebih ke bencana apapun, dari mulai COVID, kemudian dari mulai Semeru dan gempa ya, dan semuanya yang saat ini sedang banyak sekali berita berseliweran ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, selalu kita doakan senantiasa kepada saudara-saudari kita, mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi ya, dan kemudian kita juga diberikan Allah lindungan serta kekuatan untuk senantiasa menyadari apa yang kita miliki. Nah, kemudian yang pertama sadari. Setiap bangun tidur kita sadari. Nah, itu salah satu terapinya teman-teman sekalian. Jadi kita menyadari, namanya mindfulness. Jadi mindfulness itu kita menghirup, setiap hirupan itu kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kita syukuri setiap hembusan, kemudian jempol tangan kita, jempol tangan, jari-jari kita, oh ternyata masih hidup ya, Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, itu kita bangun kesadaran. Ada teman-teman sekalian orang-orang yang tidak sadar karena scroll HP gitu ya. Kadang lupa apa yang mau dikerjakan gitu ya. Kadang saking lupanya tadi itu ngapain ya gitu ya. Tadi perasaan udah baca belum ya gitu ya. Kayaknya udah nyuci baju udah disuruh emak, ternyata emaknya manggil lagi gitu ya. Tadi kayaknya udah gitu kan. Ternyata belum, itu yang lupa. Nah, itu jadi udah nggak sadar lagi. Nah, itu jadi terapinya ternyata teman-teman sekalian, sadari ya, atau bangun kesadaran, nikmati semua hembusan ya, hembusan nafas, semua kita syukuri, kita sabari ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan, alhamdulillah diberikan kelancaran, semuanya kita syukuri. Nah gitu ya, yang pertama sadari dan syukuri. Kemudian yang kedua adalah kita, kalau misalnya dalam ilmu kimia atau ilmu medis juga atau terapinya, itu adalah ada sebuah istilah namanya entropi. Ini Sensei, kalau entropi itu ternyata Sensei izin ini ya sharing aja dari Kang Zen, dari dari beberapa guru kami di psikologi, itu bahwasanya ada istilah entropi itu ternyata semua itu akan kembali ke alam. Jadi sesuatu yang udah kembali ke alam itu dia akan dikembalikan. Kok kebalik-balik ya. Sesuatu yang alami itu akan dikembalikan ke alam. Ya, jadi istilahnya apa-apa yang kita bangun, segala sesuatu yang kita bangun dari awal, istilahnya apa yang kita kerjakan, semuanya akan dikembalikan ke alam, atau istilahnya itu dikembalikan gitu ya, dihancurkan, ataupun ada awal ada akhir. Nah, seperti itu. Seperti halnya juga ya ini kehidupan dunia. Jadi istilahnya dunia juga ada awal ada akhir, jadi nggak semuanya punya kita ya. Jadi kalau nggak semuanya punya kita harus kembali lagi, sadari lagi, kembali ke poin satu. Oh ternyata ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol atau kita kuasai. Nah jadi kalau segala sesuatu yang dientropikan, segala sesuatu yang kita bangun itu akan hancur, akan dikembalikan ke alam, ya sudah. Itu ya teman-teman sekalian, kita harus pasrah, kita harus ikhlas, harus melepas dengan tulus gitu ya. Harus melepas dengan tulus. Jadi dientropikan, dikembalikan, kita upayakan, ya walaupun istilahnya awalnya berat, ya pelan-pelan gitu ya. Kemudian yang ketiga poinnya yang bisa saya sharingkan, karena kita hidup di zaman penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi ketidakpastian atau uncertainty itu emang benar adanya teman-teman sekalian. Jadi kalau udah istilahnya kan tadi ada poin satu adalah sadari, yang kedua adalah entropi, yang membuat itu tidak terjadi. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah ya kalau misalnya hal-hal tadi ketidakpastian itu sudah merebak ya. Contohnya saja seperti ketidaktahuan tentang kapan wisuda, kapan nikah, kapan pandemi ini berakhir, kapan. Pertanyaan tentang kapan itu tidak akan ada habisnya. Karena kapan itu melahirkan sesuatu, yaitu tadi ketidakpastian ya, poin yang ketiga. Ketidakpastian, dan ketidakpastian itu menular seperti COVID tadi. Ya, kemudian juga karena menular tadi ya, kita tidak tahu mana yang positif dan negatif, mana yang jadi karir pembawa. Kemudian juga ada yang
apa namanya istilahnya dihukum juga kita lihat berita sana sini ya, mana yang benar, mana yang salah. Kita melihat bahwasanya itu seharusnya dihukum berat, malah ringan, yang ringan jadi berat ya. Allah alam bisawab teman-teman sekalian. Nah gitu jadi salah satu hal yang memang tidak pasti ya, tidak pasti dan itu bikin kita greget teman-teman. Itu yang membuat kita Nanti batuk lagi coba. itu ya teman-teman. Jadi yang membuat kita itu bisa kehilangan kemampuan bersabar dan bersyukur. Jadi istilahnya dari 3 poin tadi yang kedua kita tahu bahwa semua itu akan dikembalikan, insya Allah kita akan lebih itu tadi ya, lebih mengetahui bahwasanya kita bisa bersabar dan bersyukur. Nah, inilah yang akan menjadi hal-hal yang berujung kepada gangguan mental ini sensei, kayak gitu, gangguan mental atau apa namanya ya isu-isu kesehatan mental yang sekarang sedang banyak apa namanya berseliweran ya di sosial media gitu ya. Jadi inilah yang mengakibatkan menjadi kecemasan, gangguan kecemasan, bipolar, kemudian istilahnya skizofren lah istilahnya banyak sekali ya jenis-jenis gangguan mental yang memang itu sudah ada dan sekarang untuk yang gadget ini udah ada lagi jenis-jenis baru gitu ya. Ada yang kecanduan gadget itu udah ada jenis baru untuk apa gangguan mentalnya kayak gitu. Jadi memang itu adalah sebuah penyakit. Jadi istilahnya kita paling tidak jangan ya insya Allah ya, yang teman-teman yang nonton di sini dan semuanya, insya Allah selalu dalam perlindungan Allah dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkena gangguan mental. Karena apa? Kita bisa bersabar dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, asal kita bisa bersabar dan bersyukur insya Allah semuanya hal-hal yang kesehatan mental tadi ya ataupun terkait isu-isu gangguan mental tadi sudah hilang semuanya insya Allah gitu ya teman-teman sekalian. Masya Allah tabarakallah. Mungkin itu saja Sensei terkait dengan kalau rangkuman dari self healing dari terapinya karena itu adalah sebuah ini ya Sensei istilahnya sebuah hal yang memang harus kita syukuri kayak gitu nah gitu Sensei. Kalau alam Ya, bisawab, betul. Assalamualaikum. Ya, Ya. ya tadi memang bagus sekali tadi ya. Tadi kata Kak Priska emang sebenarnya kan itu resepnya dari Rasul ya, sebagai hadis ya. Beruntung ya, sungguh setiap muslim itu beruntung. Apa? Karena setiap apa-apa yang menimpanya, katanya gitu ya, itu adalah keberuntungan. Loh, kenapa beruntung? Kata Rasul apa? Ketika dia mendapat musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Nah itu tadi ya, kuncinya di situ. Kata Rasul juga kan, ya sebenarnya kita tuh sebenarnya untung gitu, semuanya itu untung. Nah tinggal tadi sikapnya sabar dan syukur seperti itu. Tapi kan itu cuma bisa diucapkan aja, mudah diucapkan, tapi prakteknya rumit, susah. Bisa Ya, terjadi. memang prakteknya rumit, susah gitu kan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Memang itulah nanti perjalanan ya. Apa namanya itu seiring kita terus banyak mengalami setiap ujian, setiap perjalanan kehidupan, itu kan sebenarnya tadi bagi kita yang berakal, kita akan berpikir. Ya, kita akan berpikir lalu kita akan terus belajar. Bahkan begini, ketika kita sudah berhasil melewati satu ujian, maka kan akan ada satu momen di mana loh, ujian paling berat aja saya udah pernah lewatin. Nah, gitu ya. Ketika menghadapi ujian yang serupa atau mungkin yang lebih, ya itu naik lagi. Makanya tadi saya sampaikan kayak yang ibu-ibu di Banten itu ya ketika dia bilang dia penjaga warung di pantai ya. Jadi ngobrol ya ketika Ibu gimana ini di Banten sering gempa begini? Ya udah biasa Ustadz katanya gitu kan. Maksudnya kalau bagi kita yang baru diuji gempa kan langsung panik ya. Panik. Kalau kita yang diuji baru pertama kali diuji dengan gempa langsung panik. Tapi kalau bagi yang sudah pernah sering uji dengan gempa ya kasarnya bahasanya ya gempa sekian skala Richter aja kita udah pernah gitu kan. Iya. Ya kalau cuman goyang-goyang dikit mah biasa gitu. Allahu Akbar kata saya teh. Mantap bener gitu kan. Nah itu ingin Kak Priska ya. Masya Allah. Kalau luar biasa ya. Jadi memang kalau misalkan itu tadi ya, kita kembali lagi bersabar dan bersyukur, memang sudah jauh ya, jauh sekali sudah di ini dalam Islam sudah dikasih tahu. Ternyata konsepnya hanya sabar dan syukur saja gitu ya. Dan itu yang insya Allah akan menjaga kita teman-teman sekalian.
Nah, Masya Allah, kalau khairan kasihan, Sensei. Jadi Sensei, istilahnya kalau saya ini ngikutin terapi gitu ya. Jadi istilahnya terapi apa namanya COVID ya, yang teman-teman yang COVID itu katanya lebih baik healingnya jadi disyukuri minimal 3 sampai 5 apa yang disyukuri hari ini gitu. Jadi yang pertama adalah alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kelancaran dan semuanya. Jadi disyukuri. Setiap hari dituliskan lah itu Sensei. Kalau sempat pagi boleh, malam boleh ya. Jadi sekalian muhasabah. Tadi sudah disinggung juga oleh Sensei gitu ya. Jadi luar biasa semuanya sudah terkonsepkan oleh Islam ya teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali makna dari Tokyo Magnitude ini ya Sensei. Sebetulnya kalau kita spill terkait dengan animenya mungkin lebih banyak sekali memang konsep slice of life-nya atau konsep tentang Betul. penggunaan kehidupan kita ya insya Allah. Jadi mungkin izin menambahkan teman-teman sekalian, jadi kita lebih merasakan apa yang kita rasakan saat ini, termasuk merasakan emosi kita ya. Apa emosiku hari ini gitu ya, mungkin marah atau sedih gitu ya. Kemudian bagaimana mengelolanya. Jadi istilahnya kita itu nggak marahnya tuh marah kepada siapa gitu. Objeknya harus ada gitu. Jadi kadang ada yang marah-marah gitu kan, ataupun ada yang mungkin sedih, pundungan atau baperan ya. Kalau sekarang kan anak muda sekarang kan baperan gitu ya, tentu ya. Jadi dikit-dikit cie-cie atau baper gitu ya. Di cie-cie ini antara dia senang, satunya cie-cienya antara dia baper gitu ya. Jadi harus memang dikenali emosinya gitu ya. Kemudian memang kalau misalnya saya izin terakhir ini untuk merangkum terkait dengan tiga terapi dari Susan David ya. Kalau teman-teman sekalian dari buku, kalau untuk menambahkan istilahnya Sensei ya, izin ya Sensei. Untuk self healing, ternyata yang pertama adalah kuncinya merasakan, tahu apa yang kita punya. Jadi kita sadar apa yang kita punya. Aku punya apa, yang kita punya apa. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita punya apa, ya kita tulis, oh ternyata yang kita punya punya hati yang tulus mungkin, atau mungkin hati yang pemarah, ataupun istilahnya, oh mata yang sering berlinang atau sering menangis. Ya, jadi dituliskan semua apa-apa yang kita punya. Nah, itu kita mengetahui. Nah, kemudian terapinya yang kedua adalah teman-teman sekalian menyelaraskan hal-hal yang mungkin akan dikembalikan ke alam. Karena emang alam itu kan memberikan sesuatu yang seimbang teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya seimbang, kita harus hati-hati. Nah, untuk mengelolanya yang tips terakhir. Jadi istilahnya sesuatu yang dari alam itu akan dihapuskan atau dikembalikan. Jadi istilahnya kita harus menyelaraskan. Bagaimana cara menyelaraskannya? Ya, jadi kalau yang tadi kan mengentropikan itu atau istilahnya mengembalikan ke alam ya. Jadi kita harus mencari circle, mencari support system. Nah, ini yang penting sekali, Sensei. Dan teman-teman sekalian mungkin ada yang belum bergabung di ke anime atau kajian anime ya teman-teman sekalian, mungkin menjadi salah satu support system ataupun circle teman-teman sekalian untuk supaya kita itu agar tidak dientropikan atau tidak dikembalikan. Karena apa-apa yang kita bangun, contohnya mungkin kita berteman 1-2 hari, oke, kemudian bertahun-tahun mungkin ada mungkin sahabat itu hanya 1-2 aja gitu ya. Tapi kalau sahabat dekat ya gitu ya. Tapi kalau teman mungkin kita adalah kenalan juga banyak. Tapi kalau sahabat yang sama-sama menuju kebaikan yang sangat dekat sekali, bahkan mungkin sangat jauh sekali, itu kan mungkin sulit sekali dicari teman-teman sekalian. Jadi itulah ya salah satu yang ingin kita capai, dan kita mungkin insya Allah jadi sini untuk mencarinya gitu ya. Jadi bisalah teman-teman sekalian untuk spill di kajian anime yang teman-teman wibu ya, teman-teman yang hobi anime lovers, otaku, dan semuanya dah ya. Gitu sih. Yang hobi-hobi baca manga ataupun spoiler anime aja atau alur cerita aja, yang penasaran aja, is okay. Ya,
Mencari circle ya, support system. Salah satunya ya, ini salah satunya. Nanti teman-teman sekalian boleh mencari support system yang baik, yang insya Allah menghantarkan kita untuk menuju ridhonya, yang kita seorang hamba, kita harus menjadi hamba yang terbaik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, nah itu untuk support systemnya. Kemudian pastikan bahwa kita itu, yang terakhir, memastikan bahwa kita itu mengendalikan atau dikendalikan. Ya, kita mengendalikan diri kita sendiri tentu saja kan pengennya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mengendalikan diri kita sendiri, kita tidak boleh terkendalikan oleh omongan orang lain gitu ya. Omongan orang lain itu ya omongan orang lain gitu ya, itu punya orang gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa menegurnya, kita bisa mengajak dia dalam kebaikan selalu insya Allah gitu ya teman-teman sekalian. Jadi istilahnya walaupun objeknya kita, misalkan kita itu dihujat, walaupun kita itu mungkin disakitin, walaupun kita istilahnya dibaperin ya, kalau cewek-cewek itu biasanya dibaperin tuh sensei. Atau mungkin mungkin disedihin, bikin sedih ya emosinya, ya itu adalah sesuatu emosi yang memang akan kita rasakan. Yang penting sadar ya teman-teman. Kadang kalau udah nggak sadar nih bahaya sekali, karena kalau udah lupa kita rasain apa, kita disuruh apa oleh orang tua kita, itu bahaya sekali. Ya gitu ya, kita harus sadar. Kita juga sholat, ya, ini juga sedang saya perjuangkan juga ya, Bismillah. Ya mungkin juga kita semua ya merasakannya untuk senantiasa ibadah-ibadah yang kita lebih sadari dan mindfulness ya gitu ya. Jadi kita lebih khusyuk lagi, kita lebih sadari lagi untuk setiapnya ambil air wudhu itu kita rasakan setiap alirannya ya Masya Allah. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi itu ya cara mengatasi atau strategi dari terapi dari untuk self healing dari segi psikologis kita. Bismillah. Ya itu saja mungkin dari saya Sensei. Terlalu serius ya kayaknya bahasanya ya self healingnya. Tapi tadi Sensei udah banyak sekali memberikan contoh gitu ya, Masya Allah. Pas-pas. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dari Sensei mungkin ada tambahan kembali atau sekalian untuk closing statement ya Sensei karena mungkin waktu sudah Closing statement ya. Iya, ya. Kelima ya? Iya betul, baik. Ya Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran nih buat Kak Priska. Emang Masya Allah ya, tadi itu sudah jadi secara teknis agamanya ya, atau secara Islam tuh bagaimana menyikapinya, lalu udah dibantu lagi tuh ya, secara medisnya atau secara ini tuh, nih begini tahapannya. Emang itu artinya ikhtiar kitanya ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita sedang dalam kondisi memang mungkin sekarang yang sedang jatuh ya, yang sedang terpuruk ya, yang sedang ya pokoknya sedang di bawah mungkin ya, yang sedang merasa tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa ya, teman-teman jangan lupa bahwasanya kita punya Allah gitu kan. Jadi Allah itu pasti nggak bakal ninggalin hambanya. Nah, cuman pertanyaannya adalah kitanya mau mendekat atau tidak ya. Kadang-kadang kan sebenarnya Allah tuh udah ngasih banyak kode lah ya. Ibaratkan kalau tadi kata Kak Priska ya, kan kita tuh nggak mau nih di PHP-in ya. Nah,
Halo, keluar ya tadi ya? Kenapa ya? Sinyal kayaknya nih. Jelas nggak Kak Priat? Tapi Kak Priska nggak ada suaranya di saya. Di sini Oh, iya, cek ya, cek tapi suara saya ada ya. cek. Iya, Nah, betul. baru ada tuh tadi. Ada. Iya, iya, siap. Ada suaranya ya? Siap aman. Oke, ya baik. Ya, sedikit aja ya. Nah, intinya teman-teman sekalian ya tadi ya kita tingkatkan lagi keimanan ketakwaan kita, taqarrubillah kita ya dengan cara memang tadi semakin memperdalam ya ilmu-ilmu Islam. Tadi salah satunya kata Kak Priska ya. Jadi dengan ikut satu circle ya atau istilahnya apa sekarang tuh good vibes ya. bahasa bahasa kekinian ya apa bahasa anak Jaksel Anak Jaksel. ya cari yang good ya cari yang good vibes ya yang bagaimana bisa memberikan satu apa namanya itu lingkungan yang positif ya sehingga memang tadi ketika ada kondisi-kondisi kita jatuh ada yang motivasi kita dan nyemangatin kita seperti itu ya itu saja mungkin teman-teman sekalian terima kasih banyak terima kasih juga buat Kak Priska ya mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa dapat ilmunya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jazakallah khairan kasiron kepada sensei sudah berkenan ya, sudah sharing juga di kajian anime di part Dowirake atau Dobro Ibu Rasa Keimanan yang insya Allah pada kesempatan hari ini ya memang kita sharing terkait dengan feeling ala anime Tokyo Magnitude 8.0 skala Richter. Jadi luar biasa ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa memaknai apa yang sudah kita sharingkan di sini dan mudah-mudahan di sini bisa sama-sama meluruskan niat dan mengobarkan semangat dan jangan lupa teman-teman sekalian bahwasanya di sini ya ilmu-ilmu yang sudah di-sharingkan bisa disimak kembali di IGTV dan boleh juga bergabung bersama kajian anime. Insya Allah saya akan sharingkan terkait dengan ataupun juga sensei yang berkenan nanti terkait dengan link untuk bergabung di kajian anime untuk mendapatkan support system ataupun circle yang gitu ataupun good vibes ya anak kejaksel ataupun anak kekinian ya teman-teman sekalian. Jadi luar biasa ya Masya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan makna yang bisa kita ambil dan kebaikan yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Allah alam bisawab dari saya ya istilahnya sebagai penutup, insya Allah, marilah teman-teman sekalian kita di setiap penghujung doa kita selipkan untuk doa untuk Indonesia ya, khususnya kemudian doa untuk teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin berada pada suatu yang tidak nyaman karena diberikan Allah teguran ataupun musibah ya Allah alam ataupun istilahnya ya kita tidak tahu kita ada di posisi itu entah kapan gitu ya. Ya jangan sampai kita melupakan doa untuk orang lain tapi hanya melupakan doa untuk orang lain kita hanya egois untuk diri kita sendiri. Ya jangan sampai ya mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang senantiasa berdoa juga untuk orang lain untuk Indonesia bil khusus insya Allah dan juga untuk semua ya negara-negara tetangga kita ya seperti yang sedang bergejolak di bumi Syam ya kita juga doakan teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim ya kita niat baik ya yang bisa berjuang dengan harta ya dengan doa ya semuanya kita kerahkan ya Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin karena waktu memisahkan kita semuanya mudah-mudahan kita berkesempatan kembali berdowirakai di kesempatan berikutnya insya Allah karena waktu ini hanya baru bisa ahad ya, ahad. Jadi 2 ahad ini sementara belum bisa Rabu ataupun Jumat kembali. Insya Allah untuk pastinya kemungkinan hari Jumat teman-teman sekalian, Jumat. Setiap hari Jumat ya, tidak Rabu lagi karena kalau hari Rabu ada potaku gitu ya, ada potaku atau podcast otaku. Kalau hari Jumat insya Allah kosong, jadi untuk Dowi Rakai, untuk setelah satu pertemuan besok, nanti setelah tanggal 2
30 ya. Setelah tanggal 30 nanti selanjutnya akan setiap hari Jumat. Jadi untuk selanjutnya hari Ahad ya. Dan mungkin akan bahas Attack on Titan ya. Masya Allah. Sudah ada request yang terkait dengan vaksin. Ya, Amin. Nanti mungkin izin Sensei ya. Sensei untuk mengundang kembali untuk bersharing ria di sini. Dewi Rakei. Ya, bismillah. Dan kepada Sensei, saya terima kasih sekali ya. Jazakallah khairan kasiran Sensei sudah berkenan, dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi dan lindungi semuanya sekeluarga di sana ya Sensei. Dan Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas dan berbagi kebaikan bersama kami semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya Sensei. Saya izin. Mungkin teman-teman sekalian kita tutup bersama dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Terima kasih Sensei. Mohon izin ya menutup. Terima kasih semuanya teman-teman.